Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal arda was-samawati al-'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul khalqi wa khairu man wati'a athara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi dan ridhai, wabil khusus kepada para tokoh, para haji, para sesepuh, pengurus PKN dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Insyaallah semua hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang Allah rahmati, berikan taufik kepadanya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya kembali kita semua mendapatkan kemudahan, kesempatan untuk melanjutkan kajian kita setelah kita bersama-sama salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa. Allah mudahkan kita semua untuk ngaji, untuk berthalabul ilmi, dan kita orang muslim menganggap bahwa Islam, agama kita itu tidak terpisah dari ilmu. Jadi antara ilmu dan agama itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu indana dinun wa dinu indana ilmu. Bagi kita orang-orang muslim itu agama ya ilmu. Ilmu juga harus dengan agama. Tidak boleh terpisahkan. Beragama yang penting agama, nggak pernah bagaimana memperbaiki kualitas agama kita dengan kita berilmu, atau berilmu terus belajar tapi tidak pernah bagaimana mempelajari atau mengaitkannya dengan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebelum kita mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, mengucapkan kalimat tauhid itu, kita harus belajar dulu, kita harus berilmu dulu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum kita mengatakan annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita harus fa'lam, harus berdasarkan ilmu. Kenapa saya berani mengikrarkan ini? Atas dasar apa? Apa benar
Apa memang begitu? Tidak boleh hanya ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beragama itu harus berdasarkan ilmu. Kalau kita membaca ayat yang pertama turun, ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu ayat apa? Ayat belajar, ayat ilmu. Kata Allah, Iqra, bacalah. Membaca itu adalah sarana untuk berilmu. Membaca tulisan, membaca ayat, membaca hadis, atau membaca kehidupan, fenomena kehidupan. Itu semua akan menjadi ilmu. Dan kata Allah, setelah kita membaca, tidak yang penting membaca, tidak penting ilmu, tapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Inilah yang kita maksud bahwa dalam Islam itu nggak boleh antara ilmu dengan agama dipisah. Kita belajar berilmu, tapi ilmunya apa? Dalam rangka untuk lebih mengenal Allah. Bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Tuhan, supaya kita di dalam berilmu itu tidak sekuler. Sekarang kan banyak orang yang sekuler, memisahkan urusan ilmu, urusan dunia ini dari agama. Maka kita tidak heran mendapatkan orang ilmunya mungkin ya, titelnya panjang, belajarnya sudah sekian lama, tapi jauh dari agama. Baca Quran kadang tak bisa. Kenapa? Karena ilmu untuk ilmu. Padahal dalam Islam tadi apa? Al-ilmu indana dinun wa dinu indana ilmu. Ilmu ada dalam rangka mengenal lebih jauh, bagaimana kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, manakala kita mendapatkan kesempatan untuk selalu berthalabul ilmi, hadir di majelis, berupaya terus tidak berhenti belajarnya, karena seorang muslim itu belajar itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, belajarlah ilmu minal mahdi, dari dulu waktu masih di buayan. Kita di timang, dinyanyikan lagu-lagu, diajari sama ibu kita waktu kecil. Nggak boleh berhenti sampai kapan? Ilal lahdi, sampai mati. Ya, supaya kita terus semakin ngerti yang kaitan dengan agama kita, dengan kewajiban kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan talabul ilmi kita, belajar kita tentang sirah nabawiyah. Masya Allah, ini satu ilmu yang kita semua, termasuk saya dan semuanya itu harus lebih jauh lagi mendalami siapa itu Rasulullah SAW. Karena kita punya tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan Allah memerintahkan kita itu agar meneladani beliau. Pertanyaannya, bagaimana kita akan bisa meneladani beliau kalau kita nggak kenal? Maka di sini berlakulah kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu keharusan dan suatu kewajiban yang apabila tidak akan tercapai kewajiban itu kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu harus juga wajib juga. Artinya kalau kita harus mengenal Rasulullah SAW dan tidak ada jalan lain mengenal beliau kecuali harus dengan belajar, maka mempelajari bagaimana Rasulullah itu artinya harus. Makanya alhamdulillah kita bersyukur, walaupun mungkin baru satu tetes di tengah air lautan, tapi kita sudah ada upaya. Kita sedang membahas tentang radha'atuhu, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah lahir, siapa yang mengasuh, siapa yang menyusui. Tentu namanya orang yang terbaik ya, sepanjang zaman, manusia yang terbaik di atas bumi
Tentu masalah yang sangat mungkin dianggap sangat biasa gitu, tapi di dalam sejarah ini dicatat sama orang dan itu penting untuk kita pelajari, kemudian kita kenali dan kita ambil sisi hikmahnya, suri toladannya. Disebutkan radha'atuhu. Radha'ah itu dari kata-kata radhi'ah yang artinya menyusui. Orang namanya murdi'ah, orang yang menyusui. Ba'da wiladatihi arda'athu ummu Aminah salasata ayyam aw sab'ata ayyam. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, itu masih disusui langsung oleh ibu kandungnya, yaitu siapa? Ibunda Aminah. Ibunda Aminah ini hanya yang untuk pertama kali istilahnya susu ASI pertama langsung dari ibunya. Tapi tradisi zaman itu orang-orang Arab itu kebanyakan bayi yang terlahir itu tidak disusui sama ibunya. Sampai kurang lebih 2 tahun itu kebanyakan dicarikan orang yang menyusukan, bukan ibu kandungnya. Dan itu tradisi di zaman itu umum. Orang-orang dari Badiah, dari pedesaan, dari perkampungan, mereka yang pas lagi punya anak kecil lah, yang punya air susu, yang lagi keluar air susunya itu, biasa itu mencari ke kota, menawarkan diri untuk menjadi ibu susuannya. Di sini disebutkan yang menyusui untuk 3 sampai 7 hari itu ibunya langsung. Tapi setelah itu disusui oleh Suwaibah maulatu Abi Lahab ayyaman. Setelah disusui oleh ibunya itu, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah maula Abi Lahab, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian dia itu sedang punya anak kecil, kemudian dia menyusui Nabi Muhammad SAW. Orang menyebutnya Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah ini adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad SAW yang kedepannya itu begitu benci, begitu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Saking bagaimana bencinya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga istrinya, kemudian sampai namanya diabadikan di dalam surat Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi ternyata dia itu waktu Nabi Muhammad lahir itu termasuk orang yang begitu gembira, begitu senang ya dengan punya ponakan Nabi Muhammad, sampai-sampai saking senangnya itu dia relakan budaknya itu dibebaskan, dimerdekakan, lalu untuk menyusui Rasulullah SAW. Yang kemudian dalam hadis ini disebutkan inilah sisi baik dari Abu Lahab, karena nanti kedepannya itu menjadi musuh yang begitu sengit dan musuh yang begitu berat ya kepada Nabi Muhammad SAW, begitu benci ya. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, ini keluarga yang begitu keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia dan istrinya Ummu Jamil itu begitu benci kepada Rasulullah SAW, kepada dakwah Rasulullah SAW. Tapi karena kebaikan dia itu dulu waktu masih Nabi Muhammad bayi itu rela memerdekakan hambanya atau budaknya dan disuruh untuk menyusui itu tercatat dalam hadis itu sebagai nilai amal soleh yang dia lakukan, yang akhirnya disebutkan dalam hadis itu meringankan. Walaupun yang hadisnya ada juga yang tidak setuju, tapi disebutkan dalam hadis bahwa setelah Abu Lahab meninggal itu ada dimimpikan oleh keluarganya, dimimpikan dalam mimpi itu. Lalu Abu Lahab ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang telah kamu dapatkan setelah engkau mati? Kata dia, demi Allah saya tidak mendapatkan kebaikan apapun, kecuali saya setiap saat itu dikasih minum dan diringankan siksanya, karena dulu saya pernah memerdekakan Suwaibah, lalu Suwaibah menyusui Rasulullah SAW. Ini sebutkan dalam hadis, saya baca.
disebutkan falamma mata Abu Lahab urihi ba'du ahlihi. Ketika Abu Lahab sudah meninggal, lalu ada sebagian keluarganya diperlihatkannya dalam mimpi. Kemudian setelah itu dalam mimpi itu ketemu dengan Abu Lahab, lalu ditanya, "Madza laqita?" Apa yang kamu dapatkan setelah kamu mati? Maksudnya balasan apa ya dalam cerita itu, dalam mimpi itu. Qala Abu Lahab menjawab, "Lam alqi ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Suwaibah." Dalam hadis ini ketika ditanya Abu Lahab, apa yang kamu dapatkan? Balasan dari Allah apa? Katanya, saya tidak mendapatkan balasan kebaikan apapun. Yang ada ya kehinaan, karena dia orang kafir ya. Yang ada adalah siksaan ya. Tetapi dia ternyata masih menerima kebaikan, balasan berupa saya diberi minum dan saya diberi minum dan diringankan siksanya karena saya membebaskan budaknya dan memerintahkan untuk menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam hadis tentang itu. Ada juga yang mengatakan, ya namanya orang kafir ya walaupun dia beramal soleh, ya nggak ada gunanya juga. Karena innal ladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'an, sesungguhnya orang-orang kafir itu amalnya ya seperti fata morgana. Walaupun orang kafir itu melakukan berbagai macam kebaikan, ya kebaikan itu kalau memang ada balasannya di dunia ini aja. Dapat pujian, orang lain jadi baik karena dia suka berbakti, suka berbudi dengan orang lain. Tapi nanti di akhirat nggak ada. Sehingga dia mengatakan bahwa nggak benar juga, karena orang kafir Abu Lahab itu ya tidak dapat balasan atas kebaikan itu. Tapi bisa juga ini merupakan kekhususan. Karena orang yang disusui itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kekhususan. Ada yang mengatakan ya benar bahwa Abu Lahab itu waktu kecilnya itu begitu cinta, begitu sayang kepada Nabi. Tapi itu kan kesayangan yang sifatnya manusiawi ya, namanya orang punya ponakan tentu senang. Sehingga tidak dinilai sebagai amal soleh. Wallahu a'lam. Pokoknya disebutkan dalam sirah ini bahwa di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Abu Lahab, walaupun dia adalah musuh dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi ada kebaikannya karena dia dulu waktu Nabi Muhammad kecil memerintahkan budak yang dia perdekakan untuk menyusuinya. Baik, kita lanjutkan. Summa qadimat majmu'atun minan nisa yabhathna 'anil atwal minhunna Halimatus Sa'diyah. Fa'urida 'alaihi Rasul sallam fakunna yarfudna akhdahu id qila lahunna innahu yatim. Lalu ini banyak juga ditulis dalam buku-buku sirah tentang bagaimana peristiwa awal mula Halimah As-Sa'diyah itu mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata tradisi yang biasa terjadi di zaman itu diriwayatkan bahwa Halimah As-Sa'diyah itu dari daerah pedesaan yang di wilayah dekat Taif. Mungkin kalau Taif dari Madinah itu pernah saya waktu umrah itu kurang lebih berjalan sekitar 2 jam, 3 jam. Ternyata di wilayah ini bagus, beda dengan kalau kita di Mekah atau di Madinah ya. Di wilayah ini itu banyak pohon-pohon ya, termasuk yang terkenal sana ada delima dan anggur. Delima itu satu bungkus isinya kurang lebih 5, gede-gede itu harganya hanya 5 real. Ada 10 real, ada 5 real, itu murah. Nah itu Halimah Sa'diyah itu dari wilayah ini. Jadi dia dan rombongan para ibu-ibu yang waktu itu lagi punya anak kecil itu biasa menjajakan ke kota cari anak untuk disusui.
Halimah Sa'diyah bersama para ibu datanglah ke Mekah. Sampai di Mekah dia mencari siapa yang punya bayi kecil, dia menawarkan diri untuk menyusui. Tentu mereka akan mencari bayi-bayi yang ingin disusukan dari keluarga orang-orang mampu, keluarga orang kaya. Kenapa? Karena dia itu menyusukan itu memang dia dalam rangka untuk mencari upah. Maka disebutkan dalam cerita itu setelah Halimah Sa'diyah dan rombongan itu mencari, beberapa temannya itu dapat bayi-bayi dari anak keluarga orang-orang mampu, orang kaya. Lalu mereka setelah menyampaikan itu lalu cocok, diambillah bayi itu. Ibu ini sudah dapat, ibu ini sudah dapat, ibu ini. Tinggal Halimah Sa'diyah. Ditawarkan kepadanya Rasulullah SAW. Awalnya beliau itu begitu ya tidak tertarik. Karena dikatakan fa'uridu alaihinna ar-rasul fakunna yarfudna akhdahu idh qila lahunna innahu yatim. Ketika ditawarkan kepada mereka para ibu Rasulullah SAW, kebanyakan mereka menolak untuk mengambilnya untuk sebagai anak susuannya. Idh qila lahunna, karena dikatakan innahu yatim, ini anak yatim. Jadi dalam pikiran mereka, ya kalau yatim nanti siapa yang bayarin saya? Akhirnya kebanyakan ibu-ibu itu nggak ada yang mau ambil. Halimah Sa'diyah ini pun awalnya nggak tertarik. Tapi setelah ya ini qadarullah ya, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, ketika ibu-ibu yang lain sudah dapat semua, keluarga yang dianggap mampu-mampu yang akan ngasih upah yang lumayan itu, ternyata Halimah Sa'diyah itu nggak nemu sendiri. Sampai akhirnya dia sudah mau kembali ke daerahnya karena belum nemu bayi suan, akhirnya kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Ya udahlah, daripada pulang tidak membawa bayi, yang lain semua udah dapat, akhirnya dia pun ambillah Rasulullah SAW. Masya Allah. Di sini disebutkan, falamma lam tajid radhiyallahu anha tiflan ta'khudhu fi hinin. Ketika Halimah Sa'diyah tidak mendapatkan bayi untuk diambil untuk disusui pada waktu itu, wajadat jami'un nisa atfalan, sementara ibu-ibu yang lain semua sudah dapat dapat bayi-bayi untuk disusui. Adat Halimah, akhirnya sudahlah, ini tadi yang ditawarkan bayi yang yatim ini udahlah. Akhirnya pun dia kembali ke situ. Masya Allah. Tapi bagaimana setelah Halimah memutuskan diri untuk mengambil susuan bayi Nabi Muhammad SAW itu, lalu dibawa pulang, Masya Allah, keberkahan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis, begitulah keberkahan Nabi Muhammad. Keluarga Halimah itu begitu berkah. Susunya yang dulunya mungkin tidak deras, untuk dimakan anak, untuk diminum anak kandungnya pun hampir tidak cukup ya. Tapi begitu mengambil Rasulullah SAW sebagai putra susuannya, apa? Susunya deras. Nabi Muhammad SAW kenyang, saudara susuannya pun kenyang. Rumah tangganya mungkin rizkinya dulu susah ya. Di Allah berikan kemudahan. Ternak-ternaknya gemuk-gemuk, tanaman-tanamannya, Masya Allah. Sampai dikatakan bahwa setelah mengambil Nabi Muhammad SAW itu sebagai anak susuannya itu, Halimah itu begitu berat. Karena tradisinya orang menyusukan itu hanya 2 tahun. Tapi karena merasakan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW itu, ketika sudah 2 tahun itu, Halimah itu merasa jangan dibalikin dulu. Tapi karena komitmen dengan janjinya, maka disebutkan setelah 2 tahun Halimah pun datang menemui ibunda Nabi Muhammad SAW, menemui keluarganya, lalu menyampaikan, kalau masih boleh, setelah ini kami akan bawa lagi. Ternyata sama ibunda Nabi Muhammad SAW sama keluarganya, ya silakan bawa lagi. Jadi kalau yang lain umumnya sudah 2 tahun sudah selesai, sudah dianggap cukup, maka Nabi Muhammad SAW sama Halimah Sa'diyah ini setelah 2 tahun justru dia nawar lagi, karena merasakan bagaimana keberkahan-keberkahan yang dia dapatkan setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Saya baca, wa ba'da an madha sanatain qadimat bihi ila ummihi,
wa hiya harisah ala baqaihi ma'aha lima yarawna fihi minal barakah allati halat alaihim mundu nazli indahum mundu nuzulin indahum falam tazal hatta wafaqat ala raddi alaiha. Setelah 2 tahun maka ibunda Halimah Sa'diyah, ibu susuannya, datang membawa Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya, tapi dalam hatinya itu masih menginginkan supaya biar dulu jangan dikembalikan. Kemudian setelah itu disampaikan bahwa kalau memang masih boleh, biarlah anak ini masih menjadi anak susuan saya. Ternyata dengan izin Allah nih, akhirnya ibunda Halimah, ibunda Aminah dan keluarganya pun, keluarga yang lain menyetujui agar boleh dibawa kembali untuk disusui, dilanjutkan ya oleh ibunda Halimah. Ini banyak diceritakan dalam banyak kitab sirah tentang bagaimana keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah Sa'diyah setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya disebutkan bahwa Halimah Sa'diyah membawa kembali Ibunda Muhammad SAW sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai kurang lebih 4 tahun. Yang berakhirnya itu dengan kisah ketika Nabi Muhammad SAW dalam suatu peristiwa sedang bermain dengan anak dia dan anak-anak yang lain, tiba-tiba datang malaikat mengambilnya. Lalu Nabi Muhammad semacam dia mungkin dilakukan satu dibedah ya, dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci dan seterusnya. Baru setelah itu kemudian Halimah Sa'diyah merasa khawatir sekali karena mungkin dikiranya kenapa terjadi. Kemudian setelah itu nanti akan ada sirah secara khusus tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dilakukan pembedahan oleh malaikat, diambil hatinya lalu dicuci dan seterusnya. Nanti akan ada kisah tersendiri atau ada sirah tersendiri. Yang akan kita bahas mungkin beberapa hal penting ya. Apa sih hikmah dan pemahaman apa yang kita dapatkan dari peristiwa Nabi Muhammad SAW itu disusui bukan oleh ibu kandungnya, tapi oleh orang-orang lain di daerah atau di pedesaan. Disebutkan kenapa seperti itu. Pertama, memang waktu itu tradisinya seperti itu. Tradisi zaman itu orang-orang Arab itu punya anak kecil itu tidak disusui, khususnya orang-orang Arab di kota itu menyusukan kepada orang-orang desa. Anna fi radha'atihi fil badiyah ba'idan 'anil madinah tajannuban lil awbi'ah wa istifada min manakhil badiyah as-sihhi. Di antara hikmahnya kenapa sih Nabi Muhammad SAW disusukan di pedesaan oleh orang desa, ya kan? Di sini ternyata ada maksud hal itu supaya anak-anak bayi ini tetap sehat, jauh dari wabah penyakit yang mungkin terjadi di perkotaan, dan dalam rangka untuk mendapatkan ya udara suasana yang sehat di perkampungan atau di pedesaan. Khosatan fi Makkah fi dzalikal waqti yafiddu ilaiha katsirun min jami' ajnasin nas lil haji wa ziyarah wa tijarah, khususnya di daerah Mekah. Mekah itu sudah menjadi tempat kunjungan banyak orang sejak zaman dahulu kala ya. Berbagai macam orang itu datang ke sana untuk apa? Untuk haji. Jadi tradisi datang haji itu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi pun sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Waziarah dan kunjungan, watijara dan berbisnis. Jadi dari berbagai macam daerah penjuru, dari berbagai macam orang datang ke kota Mekah dengan tujuan yang macam-macam ya. Nah itu akan rawan terjadi penyakit, kurang kondusif, lingkungannya tidak baik dan seterusnya. Akhirnya menjadi tradisi zaman itu anak-anak bayi kecil itu tidak disusui di kota oleh ibu-ibu kandungnya, tapi mereka disusukan kepada ibu-ibu dari pedesaan, dan itu saling membutuhkan ya.
Orang-orang desa itu kalau lagi punya anak kecil sengaja datang ke kota menawarkan diri untuk menjadi siswanya. Orang-orang kota juga merasa itu satu kebaikan. Nah, akhirnya apa? Ya seperti itu menjadi tradisi saat itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu juga disusui oleh orang desa namanya Halimah As-Sa'diyah. Disahkan wadzalika yang sahul murabbuna bil ihtimam bisihhatil. Menurut para ahli sekarang ini, kenapa sih di zaman itu orang tradisinya anak-anak bayi disusukan di pedesaan? Ternyata memang di pedesaan itu lebih sehat, suasananya lebih asri, ya. Pergaulannya mungkin masih alami, orang desa bahasanya masih bagus. Karena kalau sudah di kota itu dari berbagai macam daerah orang dengan bahasa yang macam-macam, ya kan? Itu sudah kurang bagus. Makanya disebutkan di sini ini menjadi hal yang penting bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di saat itu Nabi Muhammad itu bisa menjadi orang yang dididik ya di desa dengan suasana yang asri, yang alami, kemudian tidak terkena oleh berbagai macam pengaruh kota, termasuk wabah yang kemungkinan bisa terjadi karena di saat itu kota Mekah itu banyak didatangi oleh berbagai macam orang dengan berbagai tujuan. Jadi intinya ternyata di sini disebutkan kenapa Nabi Muhammad disusui di daerah atau di pedesaan dalam rangka untuk menjauhkan dari penyakit dan juga sekaligus untuk mendapatkan suasana yang asri, yang alami di pedesaan. Yang kedua, inna fi khuruji haula'il atfal ilal badiyah ta'widan lahum 'ala nutqis salim lil lughatil arabiyyah wa himayatan lahum minal lahan fiha. Disebutkan di antara hikmahnya juga kenapa orang-orang di kota itu menitipkan bayi-bayinya di pedesaan. Ternyata di situ ada dalam rangka untuk melatih bayi-bayi itu di masa pertumbuhan di mana dia belajar berbicara itu, supaya mereka para bayi itu berbicara bahasa Arab dengan ucapan yang fasih, ala nutqis salim lil lughatil arabiyyah, supaya dia bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih. Karena bahasa menurut mereka itu sangat penting ya, bahasa Arab. Sehingga mereka itu sudah membiasakan kalau anak-anak kecil itu dilatih atau dititipkan kepada orang-orang di pedesaan. Di sini disebutkan himayatan lahum minallah, agar mereka tidak terbebaskan dari kata-kata yang tidak baik, dari kesalahan dalam berbicara. Disebutkan wa hadza yadulluna mada ihtimami haula'il qaumi lughatihim al-arabiyyah. Ini sekaligus pelajaran untuk kita semua ya, bagaimana kesungguhan mereka orang-orang dahulu di zaman waktu Nabi Muhammad masih kecil itu sudah bersungguh-sungguh bagaimana menjadikan anak-anak kita itu betul-betul pintar berbahasa Arab. Wa huwa darsun lana nahnu fil muhafadzah 'ala al-lughatil arabiyyah, lughatul Quran was sunnah an-nabawiyyah. Ini sekaligus juga pelajaran untuk kita. Begitulah seharusnya kita menjaga bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa sunnah an-nabawiyyah. Sementara kita sekarang ya jauh. Padahal kalau kita perhatikan bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa sunnah, bahasa agama. Kita paham semua bahasa itu penting, karena dengan bahasa ini orang bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan maksud dan tujuan, bisa bertransaksi, bisa berbagai macam melakukan ya dengan bahasa yang baik. Makanya ada pepatah man arafa lughata qaumin salima min makaidihim. Orang yang tahu bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya mereka. Jadi kalau kita tahu bahasa ini, insya Allah kalau mereka merencanakan melakukan berbagai macam tipuan, kita tahu, karena kita kenal bagaimana apa yang mereka bicarakan. Man arafa lughata qaumin
salima min makaidihim. Orang yang tahu bahasa suatu kaum dia akan selamat dari tipu daya mereka. Tapi kalau terkait dengan bahasa Arab, kita tahu bahasa apapun penting, tapi bahasa Arab bagi kita itu khusus. Bahasa ibadah, bahasa agama, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Sehingga seharusnya ya, kita juga harus bersungguh-sungguh bagaimana menjaga bahasa ini. Wa kana salaful ummah yahudduna ala ta'allumil lugha al-arabiyyah kama yahudduna ala tafaqquh fi sunnah wa ta'allumil fara'id. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, para salaful ummah, umat-umat terdahulu, atau mungkin kalau di zaman sekarang ya para ulama terdahulu itu bersungguh-sungguh. Makanya kalau kita dapatkan ini, para ulama-ulama besar itu tidak semua dari Arab. Kita kenal Imam Bukhari, itu bukan orang Arab. Kita kenal Al-Qurtubi, orang Cordova. Qurtubi itu artinya itu tafsir, penulis tafsir Al-Qurtubi itu, Qurtubi dari artinya adalah Qurtuba, Cordova. Kita kenal banyak ulama-ulama besar yang luar biasa, mereka itu bukan dari Arab. Dulunya itu wilayah sekitar Arab, tapi begitu masuk Islam, lalu Islam itu menyebar, akhirnya mereka itu bersungguh-sungguh ya. Banyak ulama-ulama yang luar biasa hebatnya bisa mengalahin orang Arab itu sendiri, padahal bukan dari Arab. Kenapa? Karena mereka menganggap bahasa Arab itu tidak seperti biasa bahasa-bahasa yang lain, bahasa agama. Sekarang kita merasa bahwa bahasa penting, bahasa dunia apa? Bahasa bisnis, bahasa Inggris, mungkin bahasa Mandarin, bahasa Perancis. Ya itu penting, tapi penting itu dalam kepentingan urusan dunia. Kalau kita orang Muslim, di samping kita mempelajari itu, sebelumnya kita pelajari bahasa Arab dulu. Kenapa? Karena bahasa agama. Sehingga dengan bahasa agama ini, bahasa Arab ini, kita lebih tahu bagaimana memahami Al-Quran, memahami hadis. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati wa sunnati rasul. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila dua pusaka ini kalian pegang teguh, nggak akan ada kesesatan, nggak akan ada kesalahan. Kalau kita ingin selamat dari berbagai macam godaan, berbagai macam pengaruh yang sekarang itu ingin menyesatkan kita nggak akan bisa terjadi itu kecuali kalau kita apa? Nggak tahu bahasa Al-Quran, nggak tahu bahasa Sunnah. Kita beragama itu tidak mendasar ya, tidak mempelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dari para ulama yang betul-betul paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya kita mudah terpengaruh dan kita tersesat. Kata Rasulullah SAW, saya tinggalkan dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. Itu kan garansi dari Rasulullah SAW supaya kita itu bersungguh-sungguh juga mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, karena ini menjadi cara bagaimana menjaga agama kita. Pertanyaan sekarang ini sengaja memang ya, sengaja dihembuskan ini orang ya kan sudah banyak terjemahan, sudah ini, apalagi kemudian ditumbuhkan juga sentimen anti kepada Arab. Ya tahu kepada Arab sesama manusia, kita nggak boleh rasis siapapun ya. Bagi kita semua, kalau ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, wahai manusia, sungguhnya aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ini yang orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Ini mungkin kalau kebangsaan ini orang Indonesia, Malaysia, orang Jepang, orang semua itu apa? Lita'arafu. Masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Termasuk Arab, Cina.
Kita nggak boleh rasis. Karena apa? Inna akramakum indallahi. Sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Kalau mereka sudah beriman, sudah menjadi muslim, yaitu saudara kita dimanapun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sungguhnya orang mukmin dimanapun itu saudara kalian. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berislahlah, berdamailah, berbaik-baikanlah antara saudaramu itu. Baik itu dari orang suku mana, agama. Kalau agama itu sudah ada aturannya. Persaudaraan agama itu mungkin ya persaudaraan yang sifatnya kebangsaan, karena kita diikat dalam satu bangsa agama yang berbeda dan bersaudara. Tapi saudaranya itu apa? Berdasarkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sama manusia. Tapi kalau sudah sama agamanya, gimana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan kita tidak boleh membenci seseorang, menganggap orang begini begitu karena ras. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun sengaja sekarang ditemukan ini kita, wah ini jadi ini kembali lagi kepada kita semua. Begitulah seharusnya ya, kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, salah satu yang menjadi PR kita sekarang ini untuk belajar bahasa Arab itu perlu kekhususan. Sebetulnya bahasa Arab itu nggak susah, sama dengan bahasa lain. Cuman memang kebanyakan karena tidak bernilai yang sifatnya bisnis, tidak. Ini kadang-kadang orang berat. Biasanya orang bisa sukses belajar bahasa Arab itu karena di pesantren. Karena di pesantren dengan setiap hari dia memang ada pelajaran, ada tuntutan kurikulumnya, dia ada latihannya, diciptakan iklim yang kondusif untuk bisa berbahasa, itu baru sukses. Tapi kalau netral-netralan bebas itu kebanyakan nggak berhasil. Saya tuh sudah berapa kali itu mengajarin orang berbahasa Arab, diminta untuk di majelis ini, di masjid ini. Pernah juga dulu saya dosen bahasa Arab dialog kedua itu ada pelajaran bahasa Arab yang khusus untuk pembelajaran intensif itu. Kebanyakan gagal lah, Pak. Gagal peminatannya. Awalnya semangat kalau belajar, pertama kali pertemuan, iya. Nanti kedua udah mulai mundur, ketiga akhirnya habis. Ya kan? Karena ini karena kuat motivasi kita ya. Begitu juga ya, di masjid-masjid sering gitu. Nah, tapi kenapa kalau bahasa lain ya kan bahasa lain itu kadang-kadang itu tuntutannya lebih real karena kaitannya dengan kemanfaatan dunia. Tapi intinya bahwa kita bukan sekedar manfaat dunia sebetulnya. Kita ini lebih jauh dari itu. Bagaimana kita menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, bahasa yang akan mengantarkan kita untuk bisa beragama dengan benar. Karena bahasa Arab ini bahasa ibadah. Sholat itu semua dari awal sampai akhir itu bahasa Arab. Gak akan ada kita temukan sholat dalam Islam ini pakai bahasa apa? Yang paling keren sekarang bahasanya apa itu? Bahasa Inggris atau bahasa Prancis bahasa Mandarin. Gak akan. Kita orang muslim itu mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum semuanya adalah bahasa Arab. Bahkan kita pertama kali menjadi muslim itu harus berbahasa Arab. Sampai orang ini sekarang nih banyak orang Prancis ini gara-gara nonton bola jadi muslim. Gak pernah kenal bahasa Arab, harus dia ucapkan. Kalau dia setuju ingin jadi muslim, katakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bahasa Arab. Asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Itu kan bahasa Arab. Makanya sampai ada orang yang begitu bukan ekstrim ya, sebenarnya memang real gitu. Kalau orang nggak bisa bahasa Arab itu nggak bisa masuk surga. Iya, karena orang kalau nggak mau mengucapkan bahasa Arab nggak akan jadi muslim, nggak jadi mukmin. Dan syarat untuk bisa masuk surga itu harus orang beriman. Menurut keyakinan kita kan gitu. Orang yang nggak mengucapkan kalimat syahadat nggak akan jadi mukmin. Orang kalau nggak mau mukmin artinya
menurut keyakinan kita nggak akan masuk surga. Makanya jangan salah paham juga kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Nggak mau, saya nggak mau syahadat pakai bahasa Arab deh. Saya mau syahadat pakai bahasa saya, nggak bisa. Mau sholat, saya kepengen sholat pakai bahasa saya, nggak bisa. Jadi masya Allah, kalau di sini bagaimana sejak zaman dahulu ini orang-orang Arab itu begitu bersungguh-sungguh menjaga bahasanya, sampai anak-anak kecilnya pun mereka relakan untuk dititipkan di daerah supaya apa? Supaya ngomongnya itu fasih, menjaga bahasa nenek moyangnya. Jadi masya Allah ini kelebihan yang Allah berikan. Ternyata itu apa? Kedepannya itu akan menjadi bahasa agama. Setelah Nabi Muhammad besar, umur 40 tahun, turun wahyu kepadanya, itu menjadi bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jadi itu mungkin beberapa hal yang penting dari pelajaran apa yang kita dapatkan dari sirah tentang kenapa Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Ibunda Halimah Sa'diyah dan dibawa ke pedesaan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mencatat ya bahwa begitulah pentingnya ya. Satu, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, pentingnya bagaimana melatih bahasa Arab. Nah, ada satu lagi poin, yang satu lagi adalah bahwa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak boleh bersuudzon. Seperti kisah bagaimana Halimah Sa'diyah ketika di awal-awal itu merasa apa yang akan saya dapatkan dari bayi yatim ya. Sementara yang lain teman-teman yang sama berangkat dari Taif untuk mencari bayi-bayi, mereka sudah mendapatkan. Mungkin si fulana ini sudah dapat ini, nanti putranya orang kaya, putra tokoh, nanti dapat upah gede. Kenapa Halimah Sa'diyah kenapa nggak dapat sama sekali? Ternyata Allah yang membuat skenario-nya sampai akhirnya dia menjajakan kemana-mana, nggak ada yang mau. Yang tadinya sudah ditawarkan kepadanya Nabi Muhammad dia tolak, tapi karena nggak dapat juga akhirnya dia kembali lagi. Itulah kadang-kadang dalam hidup seperti itu kita nggak boleh kita berpikir negatif. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Makanya al khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah ada pada apa yang dipilih oleh Allah. Ternyata Halimah Sa'diyah dipilihkan sama Allah itu Nabi Muhammad. Yang lain-lain yang kelihatannya waktu itu menganggap wah ini beruntung nih, dapat anak orang kaya ini merasa seperti itu. Ternyata yang lebih beruntung siapa? Halimah Sa'diyah yang mau menyusui bayi yatim. Dan begitulah dalam kehidupan kita kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita kecewa karena kita ingin sesuatu, kita menginginkan ini itu, ternyata belum Allah kabulkan, belum Allah sampaikan. Ternyata ada maksud. Ternyata rahasia di balik itu. Kenapa sih waktu itu saya belum berhasil? Oh, ternyata ini yang Allah maksudkan. Sampai disebutkan bahwa disebutkan bahwa hamba ini disebutkan, kata Ibnu Mas'ud, innal abda la yahummu bil amri min at-tijar wal imarah hatta yuyassiruhu lahu. Sungguhnya ada seorang hamba begitu sedih karena dia kepengen ini, kepengen itu, tapi belum dikabulkan. Tapi ternyata kenapa dia tidak dikabulkan? Itu ternyata skenario Allah. Sengaja ini. Karena Allah tahu boleh jadi sesuatu yang kita inginkan, yang kita kepengen banget mendapatkan, belum tentu baik. Makanya disunahkan apa? Kita istikharah. Kata Rasulullah SAW, idza hamma ahadukum, ketika ada salah seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, faqum, maka berdirilah sholat 2 rakaat. Kalau kita pengen melakukan sesuatu, apalagi hal-hal dalam kehidupan kita yang dianggap penting, mendidik anak, menyekolahkan anak di mana, mau bisnis apa, yang menurut kita dalam kehidupan itu satu yang berharga, yang penting, maka jangan langsung kita ambil keputusan. Termasuk ada kita punya anak gadis dilamar, bagusnya kita tanya kepada Allah,
Jangan langsung kita terima kalau memang dari awal kita yakin ini masih ragu. Karena ya satu hal yang penting. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kalian itu menginginkan sesuatu, maka bangunlah sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Selesai sholat kita doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Setelah sholat 2 rakaat, lalu dia katakan kepada Allah, Engkau yang Maha tahu, Engkau tahu dari apa yang aku tidak tahu, dan seterusnya. Lalu kita katakan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati wa amri. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, ya Allah, seandainya Engkau tahu apa yang saya inginkan ini baik bagi duniaku, akhiratku, masa depanku, mudahkanlah. Tapi seandainya ini tidak akan membawa kebaikan bagiku, agamaku, masa depanku, jauhkan, berikan aku yang terbaik. Biarlah Allah yang bekerja, serahkan. Jangan kemudian kalau nanti Allah kasih ternyata gagal, nggak usah sedih. Allah berarti punya maksud. Makanya dulu ada kisah diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam satu karya beliau, bahwa dulu ada seorang raja yang hobinya berburu. Seorang raja yang punya hobi berburu. Ternyata si raja ini punya seorang patih yang begitu soleh, yang begitu yakin, selalu husnuzan kepada Allah. Setiap raja ini mendapatkan sesuatu, kena musibah dan sebagainya, selalu si patih ini, si wazirnya itu patihnya mengatakan, yang terbaik itu apa yang Allah berikan. Niatnya si patih ini mengatakan seperti itu dalam rangka menghibur. Kalau umpamanya ada musibah, ada apa ya, kegagalan, selalu katakan, ya udah, yang terbaik itu apa yang Allah berikan. Sampai suatu ketika si raja ini nggak sengaja lagi makan buah, pegang pisau makan buah, tiba-tiba apa? Si raja ini terpotong tangannya, terluka, keluar darah banyak. Lalu kebiasaan si patihnya yang begitu soleh ini mengatakan, al khairu fi maqdar, ya itu semua itu adalah yang terbaik dari Allah. Maka si raja tersinggung, orang lagi luka tangannya berdarah, dikatakan ya semua itu yang terbaik dari Allah. Maka marah si raja ini, sudah akhirnya si patihnya itu dipecat dari jabatannya sebagai patih, lalu dimasukkan ke penjara. Setelah dimasukkan ke penjara, dia juga nggak marah. Dikatakan al khairu fi maqdar, itulah yang terbaik. Saya dimasukkan penjara, dipecat jadi patihnya pun saya, inilah yang terbaik dari Allah. Dia jalani begitu saja, dia masuk penjara. Lalu setelah rajanya sembuh, kembali dia melakukan kebiasaannya, suka berburu. Sampai dia ketika berburu itu masuk ke daerah di mana daerah wilayah orang-orang penyembah api. Masuk dia karena mengejar binatang buruannya itu, masuk ke wilayah itu. Ternyata wilayah itu adalah daerah kekuasaan orang-orang yang menyembah api, ada rajanya di situ. Siapapun yang masuk wilayah itu ditangkap, lalu akan menjadi persembahan Tuhan mereka, dibakar. Maka si raja ini masuk ke wilayah itu, ditangkaplah oleh anak buah mereka. Setelah ditangkap, disampaikanlah kepada raja, ini saya dapat tangkapan ini. Ternyata apa? Setelah sudah diserahkan kepada raja ini penyembah api itu, begitu dia sudah mau dibakar, tiba-tiba apa? Dilihat di tangannya itu ada bekas lukanya. Kata si raja, oh ini tidak layak ini untuk persembahan, ya kan? Maka dia sadar, oh benar, apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Dia berpikir begitu terima kasihnya ini gara-gara tangannya ada lukanya. Karena kalau tangannya nggak ada lukanya, dia itu akhirnya akan dibakar jadi persembahan Tuhan mereka. Baru setelah itu dia merasakan bahwa patihnya tadi yang di penjara itu, inilah orang yang paling benar. Sampai akhirnya karena dia begitu gembiranya, yang tadinya mau dibakar nggak jadi, akhirnya dia pulang. Setelah pulang, perintahkan keluarkan itu si patih dari penjara. Dia mengakui akan benarannya. Terus kata si patih,
Ya begitulah. Terus kalau semua pilihan itu yang terbaik dari Allah, kalau untuk kamu di penjara itu apa yang terbaik? Kata dia, iya kalau saya tadinya nggak di penjara, mungkin saya mendampingi Tuhan Raja, saya yang akan dibakar. Inilah kita seharusnya menjadi seorang hamba selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Allah yang tahu apa yang terbaik kepada kita, sehingga kalau kita mengambil sesuatu, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, sebaiknya itu kita berserah diri kepada Allah, beristikharah. Istikharah artinya minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 3 pelajaran penting yang kita dapatkan dari hikmah kenapa Rasulullah SAW ketika bayi disusui oleh ibunda Halimah Sa'diyah yang dia orang pedesaan, ya. Ternyata ada maksud supaya dia sehat, supaya bisa berlatih bahasa yang fasih. Dan ternyata ya, siapapun ya, kita tidak boleh bersuudzon ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua pilihan yang terbaik untuk kita semua. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya, membahas tentang sirah nabawiyah yang lain atau lanjutannya. Kita cukupkan. Apakah ada sesuatu yang mau ditambahkan atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keistiqomahan kita untuk selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik untuk selalu belajar dan mengaji, karena dengan mengaji ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kita beragama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la